Sahabat-sahabat, hari ini saya mau melakukan aklim ya. Saya mau buka botol, mau menanam anggrek dari botol. Perlu saya sampaikan ke sahabat-sahabat bahwa bibit anggrek ini saya dapatkan dari penganggrek Wonosobo, dari kebun anggrek Madukoro. Ini sebenarnya seharusnya sudah diaklim dari kemarin ya sahabat, tapi saya belum sempat karena belum menyiapkan segala sesuatunya, sehingga baru hari ini saya bisa melakukan kegiatan aklim. Oh ya sahabat, untuk lebih hati-hati dalam menggunakan pinset, maka kalau saya pinsetnya terlebih dahulu saya lakukan penyetirilan, yaitu dengan cara diflambir atau dibakar ya. Nah, ini sudah beberapa saat tadi sudah saya bakar, sudah dingin ini sepertinya. Nah, ini saya juga sudah menyiapkan air bersih nanti yang saya jadikan tempat untuk mencuci ya. Kemudian saya juga di bagian lain saya juga sudah menyiapkan media tanamnya, yaitu saya menggunakan akar kadaka seperti itu. Sahabat-sahabat, kalau sahabat tidak punya pinset untuk melakukan pengangkatan pada tanaman dari botol, sahabat-sahabat bisa menggunakan kawat yang ditekuk atau istilahnya oase ya. Oase itu kawat yang ditekuk untuk mengait. Nah, saya lebih suka kalau beli anggrek itu yang botolnya seperti ini, jadi kita mudah untuk mengangkat, daripada yang ada toh yang botol saus itu yang mulutnya kecil, itu enak yang begini. Tapi kalau nggak ada ya terpaksa yang botol saus, nggak apa-apa. Nah, ini sahabat sudah saya keluarkan, tinggal mencuci untuk melepas atau menghilangkan agar-agarnya atau media tanamnya dari akar. Sahabat-sahabat, untuk nyucinya harus dilakukan sampai betul-betul bersih ya sahabat. Jangan sampai ada agar-agar atau media tanam yang masih menempel. Kita usahakan bersih. Kemudian barangkali juga ada daun kering atau ada akar yang sudah tidak berfungsi, kita cek lagi, nyuci sampai bersih, sampai paling enggak 2 kali seperti itu. Ini sepertinya sudah bersih. Sahabat-sahabat, setelah dipastikan ini bersih ya, kita juga sudah menyiapkan larutan fungisida, karena waktu kita memisahkan rumpun ini kan ada sebagian akar yang lecet-lecet, kemudian mungkin ada bagian-bagian dari tanaman ini yang lecet atau terluka oleh pinset kita atau oleh tangan kita. Yang jelas untuk antisipasi biar tidak terkena jamur, nah ini kalau saya rendam dulu di antrakol. Saya menggunakan antrakol. Saya rendam dulu, gak usah lama-lama, paling 5 menit cukup.
Sahabat-sahabat, ini sudah 5 menit ya, 5 menit kurang sedikit. Udah cukup. Ini mau saya angkat, mau saya tiriskan. Saya angkat, terus nanti saya tiriskan, terus nanti saya angin-anginkan hingga kering. Jadi menanamnya nanti baru dalam keadaan sudah kering ya sahabat. Maksudnya ini sudah nggak basah banget seperti itu. Nah, ini sudah saya siapkan yang untuk niriskan. Diletakkan di atas kertas koran atau tisu, karena nggak ada koran saya pakai tisu biar biar nggak basah banget. Biar kering. Ini anggrek bulan merah sahabat, nggak tahu merah seperti apa, tapi di ID-nya itu di botolnya anggrek bulan merah. Ini seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih 12 plan. Kita biarkan, kita angin-anginkan sampai kering, sampai tidak ada air yang menempel. Jadi ini nanamnya bisa nanti sore, bisa besok pagi, nggak masalah, seperti itu. Sahabat-sahabat, hari ini saya mau menanam anggrek yang kemarin sudah saya keluarkan dari botol dan sudah saya bersihkan. Bibit anggrek ini sebaiknya dan seharusnya ditanam kemarin ya sahabat, kemarin sore. Tapi karena saya lupa, saya agak sibuk, sehingga baru pagi ini saya bisa melakukan penanaman. Ini sahabat, tanamannya sudah betul-betul kering, maksudnya kering dari air ya. Tuh. Ini sudah terlihat, sudah interaksi dengan tisunya. Diangkat sudah pada agak nempel. Nah, untuk penanaman kali ini saya mau melakukan penanaman tidak individual atau satu persatu, tapi mau saya buat komunal ya sahabat. Jadi mau saya tanam di 2 tempat dan satu komunal, insya Allah mau saya isi sekitar 6 pohon. Di sini saya sudah menyiapkan akar kadaka, di mana akar kadaka ini sudah saya cuci kemarin, saya cuci di air yang bersih, kemudian saya bilas, saya rendam dengan sabun pencuci piring, kemudian sudah saya cuci secara bersih dengan sabun cuci piring, terakhir sudah saya rendam dengan menggunakan fungisida dan saya tambahi dengan pupuk penumbuh akar dan daun. Seperti itu. Jadi insya Allah ini sudah mengandung anti jamur dan perangsang tumbuh. Seperti itu. Untuk membuat kompot atau menanam secara komunal, pertama ya ini saya alasi dulu. Kemudian bisa langsung kita susun tanamannya di atasnya seperti ini. Tapi saya perlakukan tetap mau saya lapisi media tanam satu persatu. Jadi seperti ini, satu persatu, dan untuk membungkusnya saya bungkus sebatas pangkal tanaman ya. Jadi hanya akarnya, bagian akarnya yang saya bungkus, kemudian sebagian akar tidak saya bungkus, tetap berada di luar. Ini yang saya jadikan akar angin seperti itu.
saya ulangi lagi ya. Ini kita siapkan, kita bungkus, kita lilitkan sampai sebatas pangkal tanaman, kemudian sebagian akar tidak dibungkus karena akar ini kita jadikan akar angin. Nah, jadi ngelapisinya nggak kenceng banget, asal saja sudah tertutup. Nah, jadi hanya sampai pangkal ya sahabat-sahabat, tidak kebungkus semua, maksudnya bawah pangkal. Sahabat-sahabat, begitu seterusnya sampai selesai semua tanaman kita lakukan pembungkusan, kita lapisi dengan, kita balut, kok pembungkusan, maaf repotan, kita balut dengan media tanam dengan cara sebagian akar harus tetap di luar. Terus kita kerjakan semua sampai selesai ya. Sahabat-sahabat, ini sudah selesai ya, sudah tertanam. Dalam satu kompot ini saya isi, ini karena tempatnya agak besar, 1, 2, 3, saya isi 7. Nah sekarang tinggal merapikan ini di bagian sela-sela ya. Sela-selanya mau saya tambahi media tanam, biar tanaman yang saya bungkus satu persatu itu tidak bergeser-geser, ini dirapikan istilahnya. Cukup. Nah, ini cukup. Kemudian ini yang satunya juga ini karena tempatnya agak kecil, ini saya isi 5 tapi tanamannya yang agak besar. Ini juga di sela-selanya perlu ditambahi media tanam. Nah langkah berikutnya ini ditempatkan di tempat yang teduh ya, tidak boleh kena cahaya matahari langsung, di tempat teduh. Kemudian sesekali nanti 2 atau 3 hari sekali kita lihat kalau sudah media tanamnya sudah kelihatan kering ya, tidak lembab lagi, baru kita semprot dengan cara di spray seperti itu. Nah ini saya tempatkan di sini ya, di pojok. Saya kira aman di sini, lumayan aman lah. Nah ini nanti 2 atau 3 hari lagi saya evaluasi, paling tidak ujung-ujung akar yang tampak kehijau-hijauan itu nanti kalau ada pertumbuhan, kalau tanaman ini tidak ada masalah, tentunya semakin panjang atau paling tidak yang hijau tetap kelihatan hijau, tidak berubah menjadi coklat atau tidak berubah menjadi kering ujung-ujungnya, seperti itu. Sahabat-sahabat, ini keadaan 9 hari setelah saya lakukan aklim. Di sini dapat kita lihat akarnya hijau memanjang, kemudian kalau kita perhatikan ada penambahan atau numbuh daun baru tuh sahabat, yang di pojok tuh. Nah tuh ada penambahan calon daun tuh udah nyembul. Kemudian ini juga mau nambah tuh calon daun tuh, masih kecil. Alhamdulillah.
berarti bagus. Kemudian yang ini yang sopok yang kompak baru satunya tuh akarnya nancep ke dalam. Ini juga ada penambahan daun baru. Mana nggak kelihatan tuh sahabat, tuh nambah daun baru. Ini juga ini nggak kelihatan tuh, sebentar tuh nambah daun baru, menandakan ada pertumbuhan. Berarti insya Allah ini pada waras-waras ada penambahan daun tuh. Coba nanti kita lihat beberapa hari lagi. Ini adalah hari ke-9 setelah kita lakukan aklim. Sahabat-sahabat, ini keadaan tanaman saya 2 minggu setelah aklim. Nih, setelah keluar dari botol, ini terlihat semakin memanjang daun barunya tuh. Ini juga menurut saya ya, ini juga semakin pada lebar, semakin pada melebar tuh, mau nambah daun baru kelihatan. Yang jelas ada proses kehidupan. Ini juga itu semakin jelas, dan ujung-ujung dari akarnya terlihat hijau. Jadi ada proses pertumbuhan akar. Ini sahabat 2 minggu. Selama 2 minggu ini di hari ke-10 ya, karena ini masih lembab. Di hari ke-10 saya semprot lagi dengan saya tambahi menggunakan pupuk daun dan akar. Jadi setelah hari ke-10 saya pupuk, kemudian kemarin hari pokoknya 5 hari setelahnya, jadi hari ke-10 hari ke-15 hari ke-15 hari ke-13 nya saya semprot lagi. Jadi selama 2 minggu ini sudah saya semprot pupuk pertumbuhan akar dan daun 2 kali. Tuh, yang jelas kelihatan ada proses pertumbuhan seperti itu. Oh ya sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah. Untuk itu saya maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudah setia menonton video-video kami, yang sudah memberikan support berupa like, komen, serta subscribe-nya kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.